Kita meneruskan pelajaran kita di dalam kitab Wahyu, pasal 19, mulai ayat 11. Tadi, pasal 19 ayat 1 sampai 10, sukacita di surga karena Babel dihukum. Ya, kemudian sukacita di surga karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan kembali ke bumi, mendirikan kerajaannya, mulai memerintah. Dan sekarang mulai pasal 19 ayat 11 sampai ayat 14, Tuhan Yesus kembali ke bumi. Nah, ya sebenarnya di sini ya pasal 19 ayat 11 sampai ayat 21 menceritakan kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Ya, perhatikan. Ada orang berkata bahwa kitab Wahyu menceritakan kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk mendirikan kerajaannya. Tetapi ya, hanya 11 ayat. Di seluruh kitab Wahyu, hanya 11 ayat menceritakan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali ke bumi ini. Ya, kitab Wahyu menceritakan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke bumi ini. Tetapi tujuan dan lingkup cakup kitab Wahyu jauh lebih luas daripada hanya dia akan kembali dan menang. Tidak. Kitab Wahyu ditulis, ya menceritakan masa depan, nubuatan mengenai masa depan, termasuk Tuhan Yesus kembali ke bumi. Tetapi sebenarnya ada tujuan yang bersifat pribadi, yang menuntut ketaatan, yang mendorong, menghimbau, supaya kita taat, percaya dan taat kepada dia, supaya besok dia kembali mendirikan kerajaannya, dia akan mengangkat kita, saudara dan saya, diangkat, duduk bersama-sama, memerintah bersama-sama dengan dia, berkuasa atas bangsa-bangsa bersama dia. Ya, bagian ini menceritakan bahwa dia kembali, tetapi seluruh kitab Wahyu ditulis untuk supaya kita lapar dan haus, supaya memerintah bersama-sama dia dan hidup selama-lamanya akrab dengan dia. Antara nubuatan mengenai pelacur yang namanya Babel atau kota yang namanya Babel dan mempelai perempuan atau sebenarnya Yerusalem baru, antara dua nubuatan itu ada peralihan kerajaan di sini. Dan itulah yang diceritakan di sini. Peralihan kerajaan. Ada penafsir liberal yang berkata, oh, Alkitab tidak berkata bahwa Yesus Kristus akan datang kembali ke bumi ini dan mendirikan kerajaannya. Tidak benar itu. Sesuai kata malaikat di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 11, orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang diangkat dari kamu ke surga, dengan cara yang telah kau lihat dia pergi ke surga, akan datang. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, dinubuatkan juga di dalam bagian ini di Kitab Wahyu pasal 19. Di dalam bagian ini, amatilah beberapa istilah dipinjam dari pasal 1, 2, dan 3. Membawa kita kembali ke situ. Karena di situ dorongan yang paling nyata, jadilah pemenang. Supaya besok dia kembali, saudara boleh ikut memerintah dengan dia. Pasal 19 ayat 11. Dan aku melihat surga dibuka, dan lihatlah seekor kuda putih, dan dia yang menungganginya setia dan benar, dan dengan keadilan dia menghakimi dan berperang. Lihatlah, Yunaninya idu, Ibraninya hine. Ini suatu ungkapan yang menegaskan, perhatikanlah, surga dibuka, dan ada orang yang menunggangi kuda putih mau datang. Dan siapa dia? Ayat
12. Dan matanya nyala api, dan di atas kepalanya banyak mahkota. Ia mempunyai nama-nama tertulis dan suatu nama tertulis yang tidak seorang mengetahui kecuali dia. Matanya nyala api, wah. Kita mengingat itu dari pasal 1 dan pasal 2. Tidak ada yang dapat disembunyikan dari dia. Dia melihat. Kamu di Tiatira yang berpikir, ya, mari kita berzina. Mari kita menutup pintu dan jendela dan tidak ada yang melihat. Ingatlah, ingatlah. Matanya nyala api. Dia dapat melihat dosa kita. Dan dia yang diceritakan di dalam pasal 1, 2, dan 3. Dialah yang kembali di dalam pasal 19 ini. Nama-nama dan nama yang tidak diketahui orang kecuali dia. Ya, nama-nama apa? Orang bertanya. Ya, ada banyak yang diilhamkan di dalam firman Tuhan. Banyak juga yang tidak diilhamkan. Kita boleh yakin bahwa apa yang perlu dipahami, apa yang perlu diketahui, memang dinyatakan bagi kita di dalam firman Allah. Dan kita tidak perlu duga-duga mengenai nama apa yang tidak diketahui. Ya, tenanglah. Kita tidak tahu dan tidak perlu mengetahui nama itu. Di atas kepalanya banyak diadema. Diadema ini adalah mahkota, bukan mahkota Stefanos, mahkota pemenang. Ini diadema adalah mahkota raja. Raja memakai diadema dan dia mempunyai banyak diadema di atas kepalanya. Karena dia adalah, sungguh adalah raja atas segala raja. Dan layak dia memakai mahkota rajani ini. Pasal 19 ayat 13. Dan ia pakaian yang sudah dicelup dalam darah. Dan namanya dipanggil Firman Allah. Dia adalah Logos Allah. Darah apa diceritakan di sini? Ya, menurut Morris, karena peperangan belum mulai, Morris berkata ini darah Tuhan Yesus sendiri, darah penyalibannya. Tetapi yang Beasley Murray dan Mounts, dan saya setuju, berkata ini darah peperangan. Dia menginjak-injak buah anggur di dalam pemerasan anggur itu, dan pakaiannya berdarah. Ingatlah, pemerasan itu adalah kiasan untuk peperangan Harmageddon. Yesaya pasal 63 ayat 3 adalah latar belakang dari ayat ini, dan Yesaya 63 ayat 3 ini menceritakan darah dari peperangan. 19 ayat 14. Dan tentara-tentara yang ada di surga mengikuti dia atas kuda putih, berpakaian lenan halus yang putih murni. Wah, siapa ini? Oh, banyak orang akan berkata ini malaikat. Tetapi tunggu dulu. Apakah ini satu-satunya tempat di kitab Wahyu di mana malaikat berpakaian putih? Saya rasa tidak. Yang mengikuti dia di atas kuda putih dan berpakaian putih adalah orang yang menang. Mereka layak menerima pakaian putih dan mereka dihormati dengan menunggangi kuda putih mengikuti dia. Dia masuk ke dalam peperangan ini dan mereka mengikuti. Mereka di belakang, dia yang berperang, mereka hanya mengikuti dia dari belakang. Mulai ayat 15 ini kita membaca Kristus mengalahkan binatang itu dan tentaranya. Ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang bermata dua, supaya dengan pedang itu dia memukul bangsa-bangsa.
Dan dia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi. Dan dia menginjak-injak kilangan anggur murka Allah yang Maha Kuasa. Ya, pedang tajam yang bermata dua, itu dari pasal 1 dan juga diceritakan di dalam ketujuh surat itu. Apakah ini pedang harfiah? Ya, walaupun kita mau menerima arti harfiah, di sini rupanya ada kiasan. Pedang keluar dari mulut, rupanya menceritakan firman-Nya yang berkuasa. Ingatlah bahwa senjata pedang bermata dua pada masa Yohanes adalah alat perang, senjata perang yang paling berbahaya, sehingga layak dipakai sebagai kiasan menceritakan firman-Nya. Dengan suatu ucapan firman-Nya dari mulutnya, semesta alam diciptakan. Dengan demikian, dengan ucapan dari mulutnya, dihancurkan musuhnya. Ini tidak menceritakan juru selamat yang lemah lembut, pedang tajam bermata dua, dan tongkat besi, dan ya, dia menggembalakan, tetapi kata menggembalakan di dalam perjanjian lama adalah kiasan, sering adalah kiasan menceritakan memerintah atas. Dia memerintah atas bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Ini tidak menceritakan kelemah lembutannya. Dan dia menginjak-injak kilangan anggur murka Allah. Ya, ini kiasan menginjak-injak di kilangan anggur adalah kiasan, sekali lagi, menceritakan peperangan hari kiamat. Ayat 16. Dan dia mempunyai di pakaiannya dan di pahanya suatu nama ditulis, Raja atas raja-raja dan Tuhan atas tuan-tuan. Di mana nama ini ditulis? Ditulis di pakaiannya dan di pahanya. Ya, kata dan, Yunaninya kai, biasanya berarti dan, tapi boleh juga, kadang juga berarti yaitu. Jadi mungkin nama itu ditulis di pakaiannya, yaitu di pahanya. Ya, mungkin. Mounts berkata bahwa jika orang menunggangi kuda, pahanya diangkat sehingga lebih terlihat. Dia Tuhan atas segala tuan-tuan. Ya, ini harus diterjemahkan seperti itu. Tetapi kita mengingat bahwa kata Tuhan dan kata Tuan sama-sama adalah terjemahan dari kata kurios. Kurios kadang harus diterjemahkan Tuhan dan kadang berarti Tuan. Dia adalah kurios atas segala kurios-kurios. Tetapi kita menerjemahkan dia adalah Tuhan di atas segala tuan-tuan. 19 ayat 17. Dan aku melihat malaikat berdiri di atas matahari, dan ia berseru dengan suara besar, dan berkata pada semua burung yang terbang di tengah-tengah langit, datanglah, berkumpullah pada perjamuan besar dari Allah. Ya, sangat mulia malaikat ini dan mudah dilihat, mudah didengar. Dia berdiri di atas matahari, tidak menyembunyikan diri, dan dia mengangkat suara besar di sini. Dia berseru pada semua burung yang terbang di tengah-tengah langit. Ya, kata Uranos boleh diterjemahkan langit, boleh diterjemahkan surga. Di sini langit, burung-burung terbang di tengah-tengah langit. Jadi semua burung boleh mendengar suara besar dari malaikat ini. Dan dia mengundang burung-burung itu. Datanglah, berkumpullah pada perjamuan besar dari Allah. Allah menyediakan perjamuan besar bagi kamu burung-burung. Burung-burung di dunia yang makan jenazah tahu
akan ada peperangan. Dan di atas medan perang, burung-burung itu akan berputar, menantikan selesainya perang itu, supaya burung-burung itu boleh turun dan makan jenazah yang masih tinggal di medan perang itu. Pihak yang menang, mereka akan membawa jenazah dari kawan-kawan mereka untuk dikuburkan secara terhormat. Tetapi pihak yang kalah, tidak ada yang mengumpulkan mayat itu. Sehingga burung-burung itu turun dan makan mayat itu. Dan di dunia, di budaya Yohanes, itu suatu nasib yang sangat menyedihkan dan sangat hina. Jatuh di dalam perang dan mayat dimakan burung. Wah, ya itu sangat berat itu. Ayat 18, supaya kamu makan daging raja-raja dan daging perwira-perwira dan daging orang-orang kuat dan daging kuda-kuda dan penunggangnya dan daging semua, bebas dan hamba dan kecil dan besar. Ya, ingatlah, ada perjamuan perkawinan anak domba dan ada juga perjamuan dari Allah. Ini sangat berbeda, dua perjamuan ini. Di sini mereka yang melawan Tuhan Allah, mayat mereka akan dimakan oleh burung-burung. Di kitab Yehezkiel pasal 39 mulai ayat 17 kita membaca mengenai peperangan yang sama. Saya baca terjemahan baru. Dan engkau anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas, berkumpullah kamu dan datanglah, berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel. Kamu akan makan daging dan minum darah. Darah para pahlawan akan kamu makan dan darah pada pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba, kambing jantan, dan lembu jantan, ternak gemukan dan dari Basan. Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang, dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu. Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan, kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, Yehezkiel bernubuat mengenai perjamuan peperangan yang sama. Bayangkan ayat ini dibaca oleh mereka di Smyrna. Ini menjadi penghiburan bagi mereka. Orang-orang besar seperti ini adalah mereka yang menindas jemaat Smyrna. Jemaat terhibur membaca ini. Tetapi bayangkan pertama kali ini dibaca di jemaat Laodikia. Ya, orang-orang besar seperti yang diceritakan di dalam ayat ini adalah kawan dari mereka di Laodikia. Mereka suka makan di rumah orang itu. Mereka suka mengundang orang-orang besar seperti itu ke rumah mereka untuk makan bersama-sama. Mereka berusaha untuk mengenal dan menjadi akrab dengan orang-orang seperti yang diceritakan di dalam ayat ini. Sia-sia usaha ini. Sia-sia usaha mereka. Orang-orang besar yang tidak percaya kepada Allah adalah musuh Allah, dan inilah nasib mereka pada hari kiamat. Pasal 19 ayat 19. Dan aku melihat binatang itu
dan raja-raja bumi dan tentara-tentara mereka berkumpul untuk melakukan perang melawan dia yang menunggangi kuda itu dan melawan tentaranya. Ya, kita mengingat bahwa di dalam pasal 16 ayat 16, kisah persiapan perang besar ini di pause. Ingatlah itu di pause di 16:16. Sekarang di 19:19 play lagi. Dan di sini kita melihat, tadi kita melihat persiapan, ya raja-raja kotak itu pergi ke seluruh dunia dan berbicara kepada raja-raja supaya mereka mengumpulkan tentara mereka. Ya, dan di sini 1919 mereka berkumpul untuk berperang melawan dia yang menunggangi kuda itu dan melawan tentaranya. Mereka berkumpul. Mereka membenci Tuhan Yesus Kristus dan mereka berpikir bahwa dengan kuasa militer mereka, mereka dapat mengalahkan Yesus Kristus. Apakah mereka berhasil? Ayat 20. Dan binatang itu ditangkap dan dia yang besertanya, nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda di depannya, dan dipakainya untuk menyesatkan mereka yang menerima tanda binatang itu dan mereka yang menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam danau api yang membakar dengan belerang. Danau api itu hanya diceritakan di dalam kitab Wahyu. Istilah Gehenna dipakai di beberapa kali, 12 kali di dalam perjanjian baru menceritakan tempat yang sama. Ya, neraka lah. Binatang yang pertama dan binatang yang kedua adalah yang pertama masuk ke dalam danau api itu. Kemudian iblis di dalam pasal 20 ayat 10 juga masuk. Kemudian maut dan kerajaan maut di dalam pasal 20 ayat 14 dan di dalam pasal 21 ayat 8 semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dilemparkan ke dalam lautan api itu. Daniel pasal 7 ayat 11 menceritakan mengenai seekor binatang yang dibunuh dan mayatnya dilemparkan ke dalam api. Ayat 21. Dan sisa mereka dibunuh dengan pedang dari dia yang menunggangi kuda itu, yang keluar dari mulutnya. Dan semua burung dikenyangkan dari daging mereka. Kita tidak tahu mengapa binatang pertama dan binatang kedua tidak dibunuh dengan pedang, mereka dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api, tetapi sisa mereka, raja dan tentara, semua dibunuh dengan pedang, rupanya dibunuh dengan ucapan kata dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti dia menciptakan segala ciptaan Allah dengan perkataan. Demikian juga dia membunuh mereka dengan perkataan dari mulutnya. Begitu besar kuasanya. Tadi kita melihat dua perjamuan. Ini suatu pola di dalam kitab Wahyu. Bukan saja ada dua perjamuan saja. Ingatlah, ada dua kemenangan. Ada kemenangan iblis, kata Nekao, iblis membunuh. Dan dengan demikian dia menang. Tetapi Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dengan demikian dia menang. Dan kita di dalam pasal 2 dan pasal 3 kita dihimbau, turutilah kehendak Allah supaya menang. Ya, itu kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Ada dua pola kemenangan di dalam kitab Wahyu. Ada juga dua tanda. Ada yang bertulisan di dahi nama Yesus, nama Allah Bapa, nama Yerusalem baru ditulis di dahi. Ada juga bertulisan di dahi atau tangan kanan 666. Dua tanda ini. Tanda mana saudara rindukan
Jadilah pemenang supaya nanti Yerusalem baru ditulisi di dahi saudara. Jangan hidup di dalam menyembah berhala menjadi seperti mereka di akhir zaman yang akan menerima 666. Ada juga dua perempuan. Ada pelacur. Ada juga pengantin Tuhan Yesus Kristus. Ada juga dua kota. Pelacur adalah kiasan untuk kota Babel. Mempelai perempuan dari Tuhan Yesus adalah kiasan untuk kota Yerusalem baru. Saudara merindukan kota yang mana? Jika saudara berpikir, wah, seandainya saya dapat memiliki ini dan itu, dan keadaan saya membaik. Saudara merindukan barang ini dan barang ini, uang ini. Ya, itu kehidupan Babel. Jika saudara merindukan kekayaan dan nikmat-nikmat jasmani, berarti saudara merindukan Babel. Ada juga kota Yerusalem baru dengan kekudusan, di mana besok nanti kita melihat Tuhan Yesus di situ dengan Allah Bapa. Dan mereka yang tinggal di situ bersekutu akrab dengan Dia. Itulah kerinduan saudara. Ada dua kota. Saudara merindukan kota yang mana? Adanya dua ini, pasangan ini, tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak sembarangan. Ini disusun dengan sengaja oleh Tuhan Yesus, ditulis oleh Rasul Yohanes, menjadi tantangan. Pilihlah yang benar. Jangan memilih merindukan kota Babel. Rindukanlah kota Yerusalem baru. Ikutilah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Rela mati daripada kemenangan iblis membunuh. Ini menjadi tantangan bagi kita supaya menang sesuai dengan kehendak Tuhan dan ikut memerintah dengan Dia di Yerusalem baru. Jadi di pasal 19 kita melihat sukacita atas hukuman Babel, kemudian sukacita Tuhan Yesus Kristus akan datang, kemudian kedatangan dan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas antikristus dan nabi palsu dan tentara-tentara yang datang berkumpul untuk membunuh Dia, mengalahkan Dia. Ya, nanti di dalam pasal 20 kita melihat apa yang terjadi pada iblis.